Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, like, notifikasi, dan juga mohon video ini di-share. Pada studi kali ini, saya mau mengajak Anda untuk membaca ayat Al-Quran dengan logika. Jadi tidak hanya sekedar dengan menggunakan hati, tetapi kita gunakan juga dengan logika. Sebelum membahas tema kita, saya ingin mau menyatukan pemahaman kita terkait Al-Quran. Maka saya mengawali dari pemikiran dasar. Pemikiran dasarnya adalah bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, apa yang tertulis di dalam kitab Al-Quran itu diyakini sebagai kata-kata Allah. Karena Allah itu suci, maka kata-katanya juga adalah suci. Sehingga tidak heran umat Islam melihat Al-Quran itu sebagai sesuatu yang suci. Meleceh, menghina Al-Quran itu sama halnya dengan menghina Allah. Dan Allah sudah memberi perintah kepada umat Islam untuk membunuh orang yang melakukan itu. Ada dalam surah Al-Maidah ayat 33. Nah, jadi sekalipun Anda yang bukan Islam tidak setuju dengan dasar ini, dalam studi ini saya harap Anda pegang dulu pemikiran dasar ini. Nah, wahyu Allah ini disampaikan oleh Allah atau oleh Jibril kepada Muhammad. Jadi Muhammad di sini dilihat sebagai penerima wahyu atau juga sebagai lawan bicara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Jibril. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan melihat soal kata-kata ganti yang sering digunakan untuk mengganti kata Allah. Ya, jadi dalam Al-Quran setidaknya ada 4 kata ganti, ya, yaitu engkau, dia, kami, dan aku. Dalam studi kali ini kita lebih fokus pada kata engkau, dia, dan kami. Kita lihat berangkat dari pemikiran dasar tadi, konteks Al-Quran itu semua ayat itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Jibril berbicara kepada Muhammad. Nah, sekarang kita lihat surat pertama ayat 5. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Ya. Nah, jadi saya bukan mau menafsir ya. Saya bukan mau menafsir, saya hanya mau mengajak kalian untuk melihat ya, membaca kalimat ini dengan menggunakan akal sehat. Nah, ada 2 kata yang sangat menarik yang sama, yaitu engkau, ya, di mana kata ini ditafsirkan sebagai Allah. Ya, ditafsirkan sebagai Allah. Nah, gunakan logika. Jadi, kalau kita berangkat dari konteks tadi, apakah ini merupakan kata-kata Allah kepada Muhammad? Ya, masuk akal tidak? Kalau seandainya saya Allah, kalau seandainya saya Jibril, lalu saya berbicara kepada Anda yang adalah Muhammad, lalu saya katakan, hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Apakah engkau itu mengarah merujuk kepada saya atau kepada Anda? Ya, nah itu. Jadi kalau kita melihat, apakah ini kata-kata Allah kepada Muhammad? Atau apakah kata-kata Jibril kepada Muhammad? Jelas sama sekali tidak kan? Ya, sama sekali tidak. Nah, di sini tampak jelas bahwa Muhammad bukanlah penerima wahyu. Ya.
agak masuk akal kalau ini dikatakan sebagai kata-kata Muhammad kepada Allah. Ya, ini semacam doa Muhammad. Karena itu haruslah dikatakan bahwa kalimat ini bukanlah merupakan wahyu Allah. Nah, jadi konteks Al-Quran tetap sama, ya. Sekarang kita lihat ayat yang berikut, ya, ayat surah ke-14 ayat 33. Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar. Kata yang menarik di sini adalah kata dia yang ditafsirkan sebagai Allah. Nah, ya, ini ditafsirkan sebagai Allah. Jadi kalau kita memperhatikan konteksnya, pertanyaannya, apakah kalimat di atas ini merupakan kata-kata Allah kepada Muhammad? Jadi kalau saya adalah Allah, lalu saya katakan kepada Anda Muhammad, dialah yang telah menundukkan matahari dan bulan. Apakah dia itu adalah saya? Bukan, dia itu adalah sosok yang lain. Tetapi sosok lain itu adalah Allah. Maka di sini Allah ada dua. Tapi jika dikatakan, apakah ini kalimat yang diucapkan oleh Jibril kepada Muhammad? Berarti dia itu Allah. Akan tetapi, bahwa kalimat ini merupakan kata-kata Jibril, bukan kata-kata Allah. Sangat masuk akal kalau dikatakan ini merupakan kata-kata Muhammad kepada pengikutnya. Ya. Dengan demikian, kalimat di atas bukanlah wahyu Allah. Ya. Nah, tampak jelas juga ternyata Muhammad bukanlah penerima wahyu. Ya. Kita berikutnya, ya, tetap konteks Al-Quran itu sama. Kita baca kalimat yang ketiga dari surah ke-45 ayat 6. Kami tidak mengutip secara utuh, tapi hanya mengutip dua kalimat saja. Ya, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu. Akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Nah, yang menarik di sini adalah kata kami dan nya. Bayangkan, dalam satu ayat ada dua kata ganti untuk Allah yang berbeda, kami dan nya. Ini sangat sangat aneh, ya. Jadi apakah kata-kata ini merupakan kata-kata Allah kepada Muhammad? Ya, kalau itu benar, maka Allah ada dua. Ya, kalau dikatakan ini merupakan kata-kata Jibril kepada Muhammad, maka haruslah dikatakan ayat ini merupakan kalimat Jibril, bukan kalimat Allah. Ya. Di sini tampak jelas bahwa wahyu Allah kacau balau. Ya. Itu sangat kacau balau. Jadi kita bukan mau menafsirkan makna dari kalimat tersebut. Kalimatnya saja sudah kacau balau. Tentulah tafsiran juga pasti akan kacau balau. Nah, dari pemaparan tiga tema di atas, kita sampai pada kesimpulan logis. Pertama, haruslah dikatakan, Muhammad bukanlah satu-satunya penerima wahyu Allah. Ada orang lain lagi yang menerima wahyu Allah. Ya. Berikut, tidak semua ayat Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua. Dari sini runtuhlah klaim bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Karena terbukti tidak semua ayat merupakan wahyu Allah. Karena ada beberapa ayat Al-Quran itu merupakan wahyu Jibril. Dan sebagian lagi merupakan wahyu atau kata-kata Muhammad. Ya. Nah, haruslah dikatakan dengan jujur bahwa Al-Quran merupakan wahyu Allah yang sangat kacau balau. Nah, demikianlah studi kita kali ini. Semoga Anda mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.